Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rosdiana dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 20 10 11 20 05 24. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal ini relevan diungkapkan sebagai bagian untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dari masa ke masa dibagi menjadi 4 orde. Yang pertama, pemerintahan Orde Lama dari tahun 1950 sampai 1996. Yang kedua, pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 sampai Mei 1998. Yang ketiga, pemerintahan transisi dari tahun Mei 1998 sampai November 1999. Yang keempat, pemerintahan reformasi hingga kabinet SBY dari tahun 2000 sampai 2014. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Orde Lama dari tahun 1950 sampai 1996. Pemerintahan Orde Lama. Sistem pemerintahan Orde Lama ialah sebuah pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Penerapan sistem pemerintahan Orde Lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga 1996. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian tidak berarti Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia, sampai tahun 1965, Indonesia gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran. Pendapatan dan belanja pemerintahan terus-menerus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun non-fisik selama pendudukan Jepang. Dilihat dari aspek politiknya, selama periode Orde Lama dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis, yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian sosial. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perekonomian Orde Baru dari tahun 1966 sampai Mei 1998. Pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan Orde Baru ialah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meski hal ini dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru, perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintahan tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, baru di mana sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun.
kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan politik yang kuat. Yang kedua, stabilitas ekonomi dan politik. Yang ketiga, SDM yang lebih baik. Yang keempat, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat. Yang kelima, kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemerintahan transisi dari tahun Mei 1998 sampai November tahun 2000. Pemerintahan transisi Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah mulai terasa goyang pada bulan Juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir pemerintah meminta bantuan kepada IMF, yaitu paket bantuan mencapai 23 miliar US dollar dan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Pemerintah Indonesia tidak melupakan informasi sesuai kesepakatan dengan IMF, pencairan pinjaman angsuran 2 diundur. Maka dilakukan kesepakatan baru atau memorandum tambahan, yaitu yang pertama, program stabilisasi, yang kedua, restrukturisasi perbankan, yang ketiga, restrukturasi struktural, yang keempat, penyelesaian utang luar negeri swasta, yang kelima, bantuan bagi rakyat kecil. Krisisnya rupiah menyebabkan krisis ekonomi dan politik, sehingga terjadi beberapa tragedi seperti tragedi Trisakti, kerusuhan Mei, pendudukan DPR oleh mahasiswa. Akhirnya, Presiden Soeharto mundur digantikan oleh B.J. Habibie atau pemerintahan transisi. Namun, dianggap tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya karena tidak ada perubahan nyata dan orang-orang dalam kabinet adalah rezim Orde Baru. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pemerintahan reformasi hingga kabinet SBY dari tahun 2000 sampai 2014. Pemerintahan reformasi. Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gus Dur dalam ekonomi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun, selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gus Dur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi seperti pergerakan indeks harga saham gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan perilaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintahan gotong royong. Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Inflasi yang dihadapi kabinet gotong royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain masih kurang berkembangnya investor swasta baik dalam negeri maupun swasta. Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian Indonesia pada pemerintahan Megawati lebih baik. Namun, tahun 1999, IHSG cenderung menurun. Ini disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor. Kedua, disebabkan tingginya suku bunga deposito. Masa kepemimpinan SBY melakukan kebijakan. Yang pertama, mengurangi subsidi BBM atau menaikkan harga BBM.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan langsung tunai atau BLT. Bagi masyarakat miskin, kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Yang ketiga, mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Yang keempat, melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.